Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Ya Allah, Jadi dari ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih, Buya. Saya sudah berbulan-bulan ingin telepon tapi belum bisa-bisa. Alhamdulillah ya Allah. Saya dikasih kesempatan untuk bertanya. Buya, saat ini saya sedang mengalami proses persidangan perceraian dengan suami saya, Buya. Suami saya bangkrut, punya hutang hampir 1 miliar, dan dia merasa tidak bisa menafkahi saya. Beliau merasa malu sebagai lelaki, Ibu ya. Saya sudah bilang saya ridho, saya ikhlas, nggak apa-apa, demi Allah saya ikhlas. Saya tidak pernah ada pertengkaran masalah ekonomi. Saya 5 tahun menikah, belum dikaruniai anak. Saya tidak pernah bertengkar masalah anak, Bu ya. Alhamdulillah suami saya itu suami yang insya Allah amanah, Bu ya. Dia tidak pernah kasar, tidak pernah main tangan, tidak pernah main perempuan seperti itu, Bu ya. Dia stres, dia menangis bilang sama saya, dia stres, dia merasa gagal, dia minta maaf, dia harus melakukan perceraian ini. Tapi saya bersikeras tidak mau, Bu ya. Dan orang tua saya, orang tua dia juga sampai semuanya keluarga sampai menangis, sampai tidak menyetujui perceraian kami. Sampai orang tua saya itu, ini sertifikat rumah, kamu pakai buat usaha, nggak apa-apa, jangan sampai bercerai, ini jalannya setan. Saya sudah berkali-kali mengingatkan suami saya, ini caranya setan, ini kita pasti bisa. Suami saya itu bilang, fokus selesaikan urusan saya, setelah urusan saya selesai, insya Allah saya akan kembali sama kamu. Kita masih ada, saya cuma talak 1 cerainya, saya masih mau balik sama kamu, seperti itu, Bu ya. Tapi saya tidak mau, Bu ya. Ini saya sedang berusaha menggagalkan perceraian karena gugatannya itu saya bertengkar selama 1 tahun dengan suami, masalah ekonomi, masalah anak, dan saya pergi meninggalkan rumah sudah beberapa bulan. Padahal saya itu oleh suami disuruh kamu bekerja dulu. Selama 3 bulan ini saya bekerja. Dan setelah dia mulai menalak itu saya masih di rumah, Bu ya, karena saya itu saya baca, saya lihat ceramah-ceramah, itu katanya selama masa iddah itu perempuan itu tetap harus di rumah, seperti itu. Dan saya membaca surat At-Talaq, janganlah kamu mengeluarkan istrimu tanpa, kalau tidak salah nih Bu ya, tanpa hal keji yang jelas. Jadi saya bilang ke suami saya, kamu nggak boleh seperti ini, gitu. Tapi dia masih gelap ini, Bu ya. Dia merasa itu, dia mau fokus dulu mengerjakan urusannya, dan saya diceraikan dulu. Itu bagaimana seperti itu, Bu ya? Baik. Bismillah, Masya Allah, penanya yang solehah insya Allah. Dalam keadaan suami terpuruk pun ingin mempertahankan rumah tangga. Dan memang rumah tangga itu diutamakan. Rumah tangga kita tidak boleh rumah tangga yang mudah retak karena permasalahan. Akan tapi hendaknya rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang bisa menyelesaikan segala permasalahan. Kadang orang permasalahan sedikit pun menjadi sebab retaknya rumah tangga. Karena tidak cerdas. Akan tapi rumah tangga yang dahsyat adalah segala permasalahan akan diselesaikan dengan rumah tangga. Seperti yang disebutkan, kekurangan rezeki tidak boleh menjadi sebab permasalahan. Akan tapi rumah tangga yang akan menyelesaikan. Karena apa? Ini suami istri, hidup kita bukan untuk tuntut-menuntut, bukan untuk saling memperbudak. Akan tapi adalah untuk saling melengkapi. Jika ternyata suami adalah jatuh miskin, maka seorang istri boleh berperan untuk bisa mencukupinya. Dengan cinta, dengan makna pengabdian, pengorbanan. Dan itu pun juga tidak sombong sang istri. Bahkan sang istri di saat memberikan kepada suaminya yang jatuh miskin dengan penuh ketawaduan. Alangkah indahnya hidup seperti itu. Dan sepertinya penanya adalah termasuk wanita solehah. Akan tapi sang suami adalah punya permasalahan yang sangat pribadi. Jadi kalau kita lihat daripada kejadiannya, permasalahan mental, psikologi,
yang maksudnya dia minder atau merasa bersalah yang berlarut-larut, sehingga menjadikan sebab dia tidak bisa bangkit atau tidak punya keberanian untuk bangkit, atau menjadikan dia tidak percaya diri, atau menganggap semua orang menjadi seolah-olah menghujatkan hujatan-hujatan kepadanya, biarpun tidak ada di alam nyata. Karena apa? Sudah rasa di dalam hatinya. Sehingga yang adalah tidak enak dengan istriku, tidak enak dengan mertuaku, tidak enak dengan siapapun. Aku malu dengan orang. Suami tidak pernah bernafkah. Berarti ini beban mental. Mentalnya sudah bermasalah. Jika keadaannya demikian, maka ayo kita selesaikan bersama-sama, datangkan ke ahlinya. Kalau suami Anda sakit koreng, dibawa ke dokter kulit, kan begitu. Kalau sakit di dalam perut, maka kepada penyakit dalam, sakit emah dan sebagainya, penyakit dalam. Cuman dia adalah punya penyakit urusan mental. Dari bahasanya yang Anda ceritakan, suami Anda baik-baik kok. Sampai mengatakan nanti akan kembali lagi, sebenarnya dia tuh pengen cari solusi, tapi dan ketemu apa solusi yang terbaik. Yang sekiranya dia merasa tidak dihujam oleh caci maki, tidak merasa dihujat, tidak merasa direndahkan, apa sih? Biarpun perendahan kepadanya adalah hanya sekedar merasa terpuruk itu. Maka yang bisa membangkitkan adalah tentunya pertolongan dari Allah dengan cara kita datang kepada orang-orang yang ahlinya dalam ilmu psikologi. Sebelum datang kepada pakarnya, kami bukan pakar, akan tapi jika suami Anda bisa ketemu dengan kami bisa ngobrol beberapa menit untuk kami arahkan kemana nanti. Nah, jadi berarti Anda harus maklum bahwasanya suami Anda adalah suami yang punya masalah. Dan dalam bahasa kita, Anda yang sehat harus punya kasih sayang. Jadi apapun tuntutan suami seperti itu adalah bukan dari kebencian. Pahami wahai istri yang solehah, suami Anda ingin minta cerai bukan dari benci, akan tapi dari permasalahan di dalam mentalnya. Ada yang lapang hati, kalaupun seandainya nanti harus terjadi cerai satu, Anda lapang hati, justru setelah selesai satu mungkin dia punya kebebasan untuk menyelesaikan problem mentalnya. Tapi dengan catatan harus berobat. Dan bisa jadi nanti keputusan seorang psikolog yang islami, yang ngerti Islam, bisa jadi memang bertemunya atau berkumpul dalam naungan rumah tangga suami istri mungkin akan membebani dia. Akan tapi bisa saja berpisah. Karena perceraian, mohon maaf, ini adalah satu hal yang adalah yang harus dihadiri. Perceraian di dalam Islam ada 1, 2, 3 itu untuk belajar. Ada orang mencerai pertama untuk belajar. Bisa jadi dalam hal ini adalah untuk sebuah solusi. Karena apa? Bisa jadi setelah bercerai, berpisah, tapi tetap hubungan baik. Kemudian setelah itu, hubungan baik, suami akan berobat, setelah selesai akan kembali. Nah, bisa seperti itu. Maka kita tidak ngerti apakah yang paling cocok nanti. Bisa saja. Dan selagi cerai satu masih bisa kembali lagi. Adapun memang selagi cerai satu masih di dalam masa iddah, memang seorang istri berhak tinggal. Tapi ada satu hal, jika Anda ingin punya permasalahan, jangan langsung Anda seolah membaca Al-Quran, Anda menerjemahkan sendiri. Itu yang membahayakan juga. Jangan-jangan Anda salah paham tadi. Anda langsung, saya membuka surat begini. Oh, tidak ada mana. Jadi kalau ada orang dicerai satu, pembahasan para ulama. Jadi seorang perempuan dicerai satu, ya, maka dia punya hak tinggal di situ. Bahkan punya hak merayu suaminya, barangkali rujuk kembali. Bahkan bisa terlihat sesuatu yang menjadikan terpesona sang suami. Bahkan bisa berdandan. Kenapa? Barangkali setelah itu suaminya nggak batal. Jadi merujuk kembali. Dan rujuk di masa iddah adalah tanpa catatan macam-macam. Tanpa syarat, tanpa ini. Cukup rujuk saja. Berdua selesai. Jadi mohon ini nasihat buat semuanya. Jangan punya permasalahan langsung baca Al-Quran. Anda belum tentu paham. Anda bertanya pada guru yang akan menjelaskan. Akan tapi jika seorang istri biarpun cerai satu, kalau memang perceraiannya karena ketidaknyamanan dalam rumahnya, dia bisa meninggalkan tempat tersebut, pergi ke tempat lain. Tapi yang nggak boleh adalah seorang suami adalah langsung mengusirnya. Bahkan seorang suami masih berkenafkah loh ya. Di saat cerai satu kan masa iddah 3 kali suci dalam mazhab Syafi'i. Nah, ini sisi lain yang perlu kami hadirkan. Jangan dikit langsung membuka Al-Quran. Ya, pedoman kita. Tapi untuk paham Al-Quran harus menurut petunjuk para ulama. Jangan langsung, kalau saya membaca Al-Quran, surat apa, begini. Jangan-jangan terjerumus. Anda tidak boleh semacam itu. Anda boleh baca untuk memantapkan, tapi pemahaman harus diambil dari para ulama. Baik, seperti itu. Jadi, kembalikan kepada ahlinya. Mungkin kami bisa bantu Anda datang kepada tim. Kalaupun tidak ketemu dengan kami, ada tim-tim psikolog yang bersama kami. Nanti akan kami beri gambaran, lalu Anda bisa, tapi dengan catatan suami Anda. Anda bisa saja membuat perjanjian. Boleh, saya mau dicerai, tapi dengan catatan. Kamu mau berobat. Kamu mau berobat. Nah, kalau tidak mau berobat, naudzubillah, kasihan dia. Sebab jangan meremehkan permasalahan mental. Dari kecil menjadi gede. Jadi gede menjadi bermasalah besar. Sehingga bisa saja, naudzubillah,
bisa problem besar. Koreng itu hanya sekedar di tangan saja di sini. Tapi kalau Anda biarkan bisa ke seluruh tubuh loh ya. Seperti itu. Maka kami ingat kepada siapapun yang memang dalam dirinya ada gejala mental, masalah psikologi, hendaknya segera berobat. Jangan biarkan. Dan kalau orang berobat masalah psikologi bukan gila. Ini kadang-kadang orang ini masalah pendidikan atau bagaimana. Kadang orang sarjana, S1, S2 kadang-kadang. Dia di saat anaknya mau dibawa ke psikolog katanya, anakku tidak gila. Siapa yang mengatakan gila? Ini perlu kita buka wawasan masalah ini. Ini adalah satu wilayah yang ulama pun tidak bisa masuk ke dalamnya. Ini ada ahlinya. Kedokteran, dokter yang bicara, saya tidak bisa. Kami mengatakan ini membahayakan kata dokter. Kan begitu. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Maka bisa jadi restu Anda untuk cerai, untuk berobat adalah bisa solusi bagi dia. Kami tidak tahu sesungguhnya seperti apa. Akan tapi bisa saja suami Anda dengan Anda datang kepada kami, nanti akan kami arahkan kepada pakar-pakar yang bisa menyelesaikan problemnya. Atau Anda langsung kepada seorang psikolog yang dia ngerti syariat Islam. Sehingga ngerti rambu-rambu di saat menyelesaikan. Karena ini ada hubungannya dengan syariat juga. Cerai kan urusan syariat. Masalah mental adalah masalah psikolog. Jadi gabungan antara masalah syariat dengan psikolog. Paling tidak seorang psikolog yang sering berkomunikasi diskusi dengan para ulama dan para ustadz. Dan banyak. Alhamdulillah hari-hari ini kita menemukan psikolog-psikolog yang rindu untuk bergabung, mendekat kepada para ulama. Sehingga ilmu mereka menjadi ilmu yang matang, ilmu yang istimewa. Karena apa? Dikembalikan kepada dasar ilmu yang sungguhnya adalah syariat Islam. Psikologi ilmu dalam Islam. Biarpun dikemas dalam disiplin ilmu tertentu, pada sesungguhnya sudah ada di dalam Islam itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.